Hello guys, balik lagi bersama gua di sini bincang santuy yang paling santuy pastinya. Ya kali ini di sini seperti biasa gua mau menceritakan cerita alur film yang berjudul American Wedding 2003, geng. Ya intinya mah ini ceritanya menceritakan tentang seorang Jim yang bakal menikah dengan seorang pacarnya. Tapi ketika mau menikah ini kita membutuhkan proses dulu, geng. Nah prosesnya ini yang sangat menyulitkan sekali. Pokoknya pengecrotan duniawi banget mungkin ya. Jadi buat kalian nih yang belum pondasi, jangan lupa pondasi. Jangan sampai lupa ngopi. Dan pastinya jangan pernah semangat, bosku. Jadi pada kalian dengerin bacaan gue yang gak jelas ini, mending kalian masuk dulu nih ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria dan wanita ini yang bernama Jim. Tapi karena namanya kurang aneh, kita ganti aja jadi Jali mungkin ya. Dan wanitanya ini kita ganti jadi Munaroh aja kali ya. Jadi Jali ini dan Munaroh ini sedang merayakan anniversary yang ketiga tahunnya, geng. Dan di sini si Jali ini berkata kepada si Munaroh ini kalau hubungannya dia tuh harus masuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah, si Jali ini sudah menyiapkan cincin yang dia sudah taruh di bawah napkin, bosku. Dan di situ juga ternyata ketika dia mau melamar si Munaroh ini, orang tua dari si Jali ini menelpon. Jadi bapaknya ini berkata kalau di kotak cincin tersebut tidak ada isinya, bosku. Dan ayahnya ini sedang di jalan untuk mengasih cincinnya tersebut. Waduh, udah mau lamaran gak ada cincinnya, gimana ceritanya itu ya? Dan di sini si Munaroh ini yang sedang sakne-saknenya, Munaroh ini ternyata menjilati atau menyerpis ularnya si Jali tersebut, bosku. Dan setelah itu Munaroh turun ke bawah meja dan di sini si Jali ini cuma meremlek keenakan, bosku. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata orang tua dari Jali tersebut datang ke tempat Jali ini atau ke kafe tersebut. Waduh. Dan di sini si bapaknya Jali ini ternyata malah duduk di tempat duduk si Munaroh tersebut. Waduh, mengerikan juga sepertinya. Dan di sini ternyata orang tuanya si Jali tersebut mengajak si Jali ini untuk muter-muter kafe tersebut. Dan di situ saat si Jali ini berdiri, ternyata celananya si Jali ini melorot dong. Dan terlihat orang-orang di sana langsung kaget melihat ularnya si Jali tersebut yang sedang diservis. Waduh, ternyata di sini si Jali tersebut ini langsung melamar si Munaroh ini dengan keadaan yang celananya melorot ini, bosku. Wah. Dan setelah itu si Munaroh ini menerima lamaran dari si Jali ini. Dan singkat cerita, Jali dan Munaroh ini merayakan hajatan untuk lamaran mereka dan mengundang tetangga-tetangga mereka. Dan di sana juga terlihat ada sahabat dari si Jali ini yang bernama Vince dan Kevin ini, geng. Dan tentunya juga di sini terlihat ada seorang pria atau seorang cowok yang bernama Stifler. Dan ternyata si Stifler ini sekarang menjadi seorang guru olahraga, bosku. Dan di sana juga si Stifler ini malah mengacaukan acara tersebut. Dan di sana kue-kue ini malah diacak-acak oleh anjingnya si Stifler ini. Dan pokoknya kacau semua di sana. Dan di sana juga terlihat ada orang tua dari si Munaroh ini yang tidak suka dengan si Stifler ini. Katanya dia pengacau dalam acara tersebut. Wah, pokoknya hancur. Dan orang tua dari si Munaroh ini atau si Jali ini ragu kepada teman-temannya ini kalau ia malu dengan pernikahan tersebut gitu, karena udah hancur-hancuran banget gitu ya. Ya pokoknya malu banget lah gitu. Nah keesokan harinya teman-teman dari si Jali ini sedang menyiapkan atau membantu si Jali ini untuk menyiapkan pesta pernikahannya tersebut, bosku. Dan di sini si Jali ini mengajak orang tua si Munaroh ini untuk makan di luar gitu. Ya hitung-hitung menyogok orang tuanya si Munaroh ini karena acaranya udah kacau kemarin gara-gara si Stifler ini ya. Dan di situ
situ juga terlihat ada si Stifler ini. Dan di situ si Jali ini berkata kalau Stifler ini tidak diundang dalam acara tersebut, bosku, atau acara pernikahan si Jali ini. Dan setelah itu si Stifler ini langsung marah terhadap si Jali tersebut. Ternyata Stifler ini berkata, kamu gak bakal dapet cewek kalau nggak karena aku. Dan di sini akhirnya si Jali ini mau nggak mau harus mengundang si Stifler ini dan mengajari si Stifler ini untuk berdansa dan menjaga sikapnya di pernikahannya ia nanti. Dan di sini terlihat si Munaro ini ingin memakai gaun yang berasal dari Chicago. Dan setelah sampai di Chicago ternyata si desainer tersebut sudah tidak ada di sana. Dan akhirnya si Munaro ini mencarinya di dalam klub tersebut. Dan di sana juga terlihat si Stifler ini yang datang ke klub tersebut. Dan ternyata klub tersebut adalah klub gay yang tidak lain dan tidak bukan klubnya si Ragil Jerman, bosku. Dan di sana juga terlihat si Stifler ini membuat onar di sana dan akhirnya berurusan dengan pria yang sangat besar badannya. Dan ternyata di sini si Stifler ini bukannya berantem, ternyata mereka malah adu dansa, bosku. Waduh, duel dansa gitu ya. Dan setelah itu ternyata si Leslie ini datang ke acara tersebut. Dan di sana juga si Leslie ini akan membantu membuatkan gaun untuk si Munaro ini. Dan keesokan harinya di sana adanya dari si Munaro ini yang bernama Cadence ini datang ke acara kakaknya tersebut untuk merayakan pernikahan dari kakaknya tersebut. Dan si Vince ini melihat si Cadence ini langsung merasakan cinta yang sangat besar kepadanya. Dan di sana juga terlihat si Vince ini menguping omongan dari adik kakak tersebut dan mengupingnya melewati ventilasi, bosku. Dan ternyata di sini ada hal buruk terjadi, bosku. Ternyata si Stifler ini juga menyukai si Caden ini. Dan di sini si Stifler ini mencoba merayu si Caden ini dan berkata kalau ia itu guru olahraga dan sangat menyayangi orang tuanya, bosku. Dan si Caden ini langsunglah terpukau dengan si Stifler ini. Waduh, mainnya bawah tanah dong. Waduh. Lanjut pada malam harinya, di sini terlihat Vince, Kevin, Stifler dan om-om yang tadi di klub malam tersebut ternyata membuat acara party-party gitu, geng. Ya pokoknya mah pesta bujang begitu dah. Dan di sana juga ada dua cosplayer yang wadidaw sekali, bosku. Dan acara tersebut sangatlah pecah sekali, bosku, pokoknya. Ya pokoknya mah hacep banget lah begitu. Dan yang tidak dikira-kira di sini si Jali ini dan orang tua dari si Munaro ini pulang ke rumah tersebut. Dan di situ mereka semua langsunglah panik, bosku, dan langsunglah membereskan rumahnya tersebut. Dan tidak butuh waktu lama mereka langsung membereskan rumah tersebut. Dan ketika orang tua dari si Munaro ini masuk ke rumah tersebut, dan rumah tersebut sudahlah rapi seperti semula, bosku. Dan saat si Jali ini sedang ngobrol dengan orang tua si Munaro ini, ternyata si Stifler ini muncul di hadapan mereka, bosku. Dan di sini si Jali ini sudah berpikir kalau bakal ada yang aneh nih di rumahnya ini nih. Dan akhirnya teman-temannya si Jali tersebut muncul di rumah tersebut. Dan di sana langsunglah terkaget-kaget, ternyata di dalam lemari ini terlihat si Kevin ini yang sedang diikat di dalam lemari tersebut. Dan tiba-tiba polisi gadungan datang ke acara tersebut yang tidak lain dan tidak bukan ternyata wanita tersebut adalah wanita dari cosplay tersebut. Waduh, wadidaw. Dan di sini orang tua dari Munaro ini sangat bersedih dengan keadaan ini. Dan ternyata si Stifler ini bersandiwara kepada orang tuanya si Munaro ini kalau teman-temannya ini membuatkan ini supaya si Jali ini terlihat gagah di hadapan ibunya ini. Dan akhirnya ibu si Munaro ini langsung mengasih cincin pernikahan yang akan jadi mas kawin tersebut. Dan mas kawin itu dikasihkan ke Stifler ini, bosku, untuk keesokan harinya. Dan tibalah pada esok harinya di hotel untuk menjalankan pernikahan tersebut, bosku. Dan di sini terlihat si Jali ini mendapatkan alat cukur dan akhirnya si Jali ini mencukur bulu dari ularnya tersebut. Dan bulunya ini dibuang melewati jendela dan bulunya ini masuk ke ruangan memasak. Dan bulu-bulunya tersebut menempel di kue untuk pernikahan si Jali dan Munaro ini, bosku. Wadidaw, waduh kacau banget ya.
Dan di sini si Jali ini diomeli oleh koki tersebut. Dan di sini juga terlihat ada neneknya dari si Jali tersebut untuk menghadiri pernikahan dari cucunya tersebut. Dan di sini juga terlihat orang tua dari si Jali ini meyakinkan kepada neneknya ini kalau si Jali dan Munaroh ini sangatlah bahagia. Dan di sana juga terlihat Stifler dan adiknya si Munaroh ini yang sedang memainkan anjing. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata si Stifler ini mengasih cincin tersebut ke anjing ini. Dan anjing ini memakan cincin tersebut. Dan mau gak mau si Stifler ini harus menunggu anjing tersebut untuk alias boker, bosku. Dan si Vince ini mengetahui hal tersebut dan mengejek si Stifler ini. Dan akhirnya anjing tersebut boker juga. Dan akhirnya si Stifler ini mengambil cincin tersebut. Wadidaw, bau sekali romannya ya. Dan setelah itu si Stifler ini ketika mau mencuci daripada cincin tersebut, dan ternyata di situ ada orang tua dari Kaden atau wanita yang ia sukai, bosku. Dan setelah itu sepertinya orang tua dari si Kaden ini menyukai si Stifler ini. Dan saat ingin berjabat tangan, ternyata di sini orang tua dari si Kaden ini mengetahui kalau Stifler ini memegang kotoran yang berisi cincin. Dan di sini akhirnya si Stifler ini langsung memakan kotoran tersebut dan berkata kalau ini bukanlah kotoran melainkan coklat. Waduh, rasanya gimana tuh? Dan Vince yang mengetahuinya di sini langsung enek, langsung mau muntah, bosku. Wadidaw. Dan di sisi lain si Jali ini mengenalkan si Munaroh ini ke neneknya. Dan di sini karena si neneknya ini berpikiran dengan keadaan yang kuno-kuno gitu, dan di sini neneknya ini langsung mengusir si Munaroh ini karena si Munaroh ini adalah seorang wanita Yahudi. Dan si neneknya ini langsunglah marah kepada si Jali ini karena wanita ini adalah wanita Yahudi gitu. Dan saat makan malam, ternyata si Kenneth ini mengajak si Stifler ini untuk bercocok tanam di sebuah kamar, bosku. Dan si Stifler ini yang kesenangan langsunglah mencari kamar untuk dia melakukan paduan suara gitu. Dan saat berbicara dengan si Vince ini, sifat dari si Stifler ini kelihatan gila begitu. Dan Cadence yang melihatnya langsung membatalkan paduan suara tersebut, bosku. Dan di sini si Stifler ini yang tidak sengaja merusak dari tanaman-tanaman di pesta tersebut menjadi layu. Dan akhirnya si Stifler ini yang merasa mengacaukan semuanya langsung datang ke toko bunga terdekat, bosku. Dan setelah sampai toko bunga, tokonya tutup, bosku. Dan di sini juga yang punya toko bunga ini berkata kalau tidak ada tenaga atau karyawannya sudah pada pulang. Dan di sini si Stifler ini akhirnya punya akal untuk memanggil semua murid-murid footballnya dia, geng. Dan karena dari tim footballnya si Stifler ini dekorasi diulang, bosku. Dan di sini si Kaden ini yang terpukau dengan tanggung jawabnya si Stifler ini langsung menjanjikan enak-enak di kamarnya dia, bosku. Dan di sisi lain Munaroh sangatlah susah untuk menghafal sumpah untuk pernikahannya. Dan akhirnya si Munaroh ini meminta bantuan kepada Lord Stephenstein. Dan Munaroh ini meminta bantuan kepada Lord Stephenstein ini. Dan akhirnya Lord Stephenstein ini menceramai si Munaroh tersebut. Dan akhirnya si Munaroh ini gugupnya mulailah hilang dengan sedikit ceramah yang ia kasih ke Munaroh. Dan scene pun berpindah kepada Stifler yang dijanjikan oleh si Kaden ini untuk datang ke kamarnya dan langsung menggenjotnya, bosku. Dan ternyata di sini yang digenjot oleh si Stifler ini adalah nenek dari si Jali tersebut. Dan di sini nenek dari Jali tersebut malah kesenangan, bosku, dan datang ke acara Jali tersebut dengan senyum-senyum walaupun dia tidak suka dengan si Munaroh ini. Dan acara tersebut berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan dansa santuy. Dan di sini si Vince ini yang tidak mempunyai pasangan ternyata dihampiri oleh ibunya si Stifler ini yang mengajak bercocok tanam di kamar paling atas.
Dan semua bahagia di akhir film ini, bosku. Dan film ini tamat dengan ending yang sangat mengacrotkan duniawi sekali, bosku. Oke, mungkin itu aja cerita dari Nando belum pulang. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di kasihin ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa subscribe pastinya. Dan terima kasih, bosku.